يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My lovely university students, may Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah always bless you, strengthen our faith, our Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? Are you okay? Yes, sir. Alhamdulillah, Fine. insyaAllah, okay. Alhamdulillah. Okay, for today, the group, inshallah, that will present about the material is from the fourth group. The speakers are, the first is Utami, and then the next is Berlian, right? Okay, and then the other one is Najwa, yeah, Najwa. Yes, sir. Okay, may Allah bless you all for the presentation, and for other students, please listen carefully and try to make a note. If there is something you don't know about it, you are confused, you can give question. Okay, please. Barakallahu fikum. Najwa, Utami, and Rian, you can show the PowerPoint. Hello? Najwa, can you hear me? Utami, Berlian. Wait a minute, Ustaz. Okay. Okay, good luck.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good, good afternoon everyone. My name is Najwa Rubita. Today I will present about chapter 7, model auxiliaries. Uh, we are group 4 and today we're going to present about model auxiliaries from chapter 7. Let me introduce our team. My name is Najwa Rubita. I'll explain the first part. This is Prilia Nurani. She will continue the next part. Then Utami will present the remaining sections. Let's get started. I will begin with the introduction of model auxiliaries. Model auxiliaries. Forms of models auxiliaries. Model auxiliaries are special helping verbs. They are always followed by the base form of the verb. Verb 1, structure, subject plus modal plus base verb. Examples, she can swim, I should go now, they may come later. Remember, never us to after a model, correct, he must study, incorrect, he must to study. Modal auxiliaris adalah kata kerja bantu khusus yang digunakan untuk menyampaikan berbagai makna seperti kemampuan, kemungkinan, izin, atau keharusan. Ciri utama adalah selalu diikuti oleh bentuk dasar verb 1 dari kata kerja utama tanpa tambahan apapun. Contohnya, she can swim, bukan she can swims, atau she can to swim. Struktur dasarnya adalah subjek plus modal plus base verb. Beberapa modal yang sering dipakai yaitu can, could, might, make, must, should, will, would, dan sebagainya. Penting untuk diingat, jangan pernah menambahkan to setelah modal. Contoh yang benar, he must study. Contoh yang salah, he must to study. Jadi setelah modal langsung pakai verb 1 tanpa to dan tanpa akhiran apapun. Next. Expressing ability, can and could. Can ability in the present or future. Bob can play the piano. I can meet you tomorrow. Negative can or cannot or cannot. I can't understand that sentence. Could ability in the past. He could walk when he was 1. Negative could or could not. He could walk at 6 months. Selanjutnya kita bahas can dan could yang digunakan untuk menyatakan kemampuan dan ability. Kan biasanya digunakan untuk kemampuan di masa sekarang atau masa depan. Contohnya, Bob can play the piano atau I can meet you tomorrow. Kalau ingin menyatakan kemampuan negatif di masa sekarang atau futur, kita gunakan can atau cannot. Misalnya, I can't understand that sentence. Sedangkan could digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu. Contoh, he could walk when he was 1 year old.
Untuk bentuk negatifnya gunakan could atau could not seperti dalam kalimat he could walk at 6 months. Jadi perbedaan utama adalah waktu penggunaannya. Can untuk sekarang dan untuk masa depan, could untuk masa lalu. Yeah, could. Najwa, Ya, could. Kuda. Say could. oh, what's Coba could, lafalkan could. could, Biasa. KUD biasa. Could. could, Could. Kalau seperti kalau kita mau bilang kuda gitu ya. Could biasa. Could. could. Oke, good. Barakallahu fikum. Next, para practice what can and can't. Complete the sentences. Number 1, a cat can climb trees, but it can't fly. Number 2, a fish can walk, but it can swim. Number 3, a baby can cry, but it can stop. Contohnya. Sekarang kita coba latihan untuk mengisi kalimat dengan can dan can't. Contohnya, a cat can climb trees, but it can't fly. A fish can walk, but it can swim. A baby can cry, but it can stop. Dari latihan ini kita bisa lihat penggunaan can untuk menyatakan kemampuan dan can't untuk menyatakan ketidakmampuan. Next, expressing possibility, may and make. May and make may be or possibility. May strong possibility. Example, it may rain today. Make weaker or less certain. Example, it may snow in April. Not in everyday conversation, may and make are often used interchangeably. Model may dan make yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau maybe. May menunjukkan kemungkinan yang lebih kuat. Misalnya, it may rain today, sedangkan make menunjukkan kemungkinan yang lebih lemah atau kurang pasti. Seperti it may snow in April. Tapi dalam percakapan sehari-hari, make dan make sering dipakai bergantian tanpa membedakan tingkat kepastian. Next, continued asking for permission, may and can. What is permission? Permission is when you ask if you are allowed to do something. Two common models for permission, may formal or polite. Example, may I go now? Can more common and casual. Example, can I borrow you pen? Important note, today can I is more often used in everyday conversation than may I, especially in informal situations. Sekarang lanjut ke penggunaan may dan can untuk meminta izin. Apa itu izin? Izin adalah saat kita menanyakan apakah kita diperbolehkan melakukan sesuatu. Dua modal yang sering digunakan untuk meminta izin adalah may dan can. May biasanya digunakan dalam situasi yang lebih formal atau sopan. Contohnya, may I go now?
Sedangkan can lebih umum dan dipakai dalam situasi sehari-hari yang lebih santai. Contohnya, can I borrow your pen? Penting untuk diketahui saat ini can I lebih sering digunakan dalam percakapan informal dibandingkan may I. Namun, may I masih dipakai kalau kita ingin terdengar lebih sopan atau resmi. Next, expressing possibility with could. What is possibility? Possibility means something might happen, but we are not sure. Could can express possibility, not just possibility. Examples: that could be true. This plan could work, meaning these things are possible but not certain. Sekarang bahas could yang dipakai untuk menyatakan kemungkinan. Apa itu kemungkinan? Kemungkinan berarti sesuatu mungkin terjadi, tapi kita belum yakin sepenuhnya. Modal could tidak hanya untuk kemampuan di masa lalu, tapi juga bisa menunjukkan kemungkinan. Contohnya, that could be true atau this plan could work. Artinya hal-hal tersebut mungkin benar atau mungkin berhasil, tapi belum pasti. Jadi, could di sini menunjukkan bahwa sesuatu itu mungkin saja terjadi, tapi belum ada kepastian. Next polite questions. May I, could I, and can I? What are they used for? Used to ask for permission politely. Examples: may I sit here? Most polite and formal. Could I ask questions? Neutral, still polite. Can I use your phone? Common and casual. Note today, can I is more commonly used in daily conversation, especially in informal situations. Di bagian ini kita belajar tentang cara bertanya izin dengan sopan menggunakan may I, could I, dan can I. Ketiganya digunakan untuk meminta izin, tapi tingkat kesopanannya berbeda. May I adalah yang paling sopan dan formal. Contohnya, may I sit here? Could I juga sopan tapi sedikit lebih netral, seperti could I ask a question? Sedangkan can I paling umum dipakai dalam situasi santai dan sehari-hari. Contohnya, can I use your phone? Catatan penting. Saat ini, can I jauh lebih sering digunakan dalam percakapan informal dibandingkan may I atau could I. Next, polite request. Would you, could you, will you, can you? What are they used for? Used to ask for help or make a polite request. Examples: would you help me with this? Could you open the door, please? Will you give me a hand? Can you bring me that book? Politeness level: would you or could you? More polite. Will you or can you? More casual, used with friends or family. Sekarang belajar cara membuat permintaan secara sopan dengan would, could you, will you, dan can you. Keempat modal ini digunakan untuk meminta bantuan atau sesuatu dengan cara sopan. Contohnya, would you help me with this? Could you open the door, please? Will you give me a hand? Can you bring me that book? Kalau dari tingkat kesopanannya, would you dan could you lebih sopan dan formal, sedangkan will you dan can you lebih santai dan biasa digunakan dengan teman dan keluarga. Next, giving advice. Should and ought to. Purpose: to give advice or suggestions, meaning this is a good idea or this is good advice. Should and ought to have the same meaning. Correct example: I should or ought to wash my clothes in
incorrect examples. I sought to wash them. I ought washing them. Di bagian ini kita bahas sought dan ought to yang dipakai untuk memberi saran atau nasihat. Keduanya punya arti yang sama, yaitu ini adalah ide yang bagus atau ini adalah nasihat yang baik. Contoh yang benar, I should wash my clothes atau I ought to wash my clothes. Contoh yang salah, I should to wash them atau tidak perlu to setelah should. I ought washing them, tidak boleh pakai ing setelah ought. Jadi setelah should dan ought to selalu gunakan bentuk dasar kata kerja atau base verb. Next, sentence structure, should plus base verb or no to, ought to plus base verb, negative form, should not, shouldn't. Ought to is rarely used in the negative question form. Should plus subject plus base verb. Example, what should I do? Ought to is rarely used in questions. Should diikuti langsung oleh kata kerja bentuk dasar tanpa to. Contoh, you should study. Bentuk negatif, should not disingkat jadi should. Ought to jarang digunakan dalam bentuk negatif. Bentuk pertanyaan, should plus subjek plus base verb. Contoh, what should I do? Ought to jarang digunakan dalam bentuk tanya. Giving advice, direct advice. I'm tired today. B, you should or ought to go home and take a nap. Softened advice, less direct. A, I'm tired today. B, maybe you should or ought to go home and take a nap. Negative advice and asking for advice. Negative advice, you need your sleep. You should stay up late. Avoid using ought to in negative sentence. Asking for advice. A, I'm going to be later. B, what should I do? Giving advice, memberi nasihat. Nasihat langsung. A, saya capek hari ini. B, kamu sebaiknya atau harus pulang dan tidur sebentar. Nasihat halus atau tidak langsung. Capek. A, saya capek hari ini. B, mungkin kamu sebaiknya atau harus pulang dan tidur sebentar. Nasihat negatif. Kamu perlu tidur cukup. Sebaiknya jangan begadang terlalu malam. Catatan, hindari menggunakan ought to dalam kalimat negatif. Meminta nasihat, A, saya akan terlambat. B, apa yang sebaiknya saya lakukan. Okay, that's all from me. Now I'll pass it to my teammate Belia Nurani to continue the presentation. Okay, Bismillah, I will continue. I will explain about had better. Had better meaning strong advice plus warning. Struktur had better plus base verb. Had better digunakan untuk memberikan nasihat quote atau peringatan. Jadi saat ini kata kerja lampau dari have.
meskipun dia menggunakan kata kerja lampau had better digunakan untuk situasi masa kini atau masa depan, bukan masa lampau. Nah, struktur kalimatnya itu subject plus had better plus verb one, base verb. Di sini ini you'd better sleep. Ini singkatan dari you had better sleep. You had better sleep. Kamu sebaiknya kamu tidur. I'd better wash my clothes. Sebaiknya aku mencuci pakaianku. Nah, better itu bukan sekedar saran biasa, tapi memberi nasihat kuat atau peringatan. Artinya, sini you'd better sleep. Artinya kalau kamu tidak tidur, mungkin akan ada akibat buruk. And then bentuk negatifnya di sini had better not plus verb. Nih. Jadi strukturnya subject plus had better not plus verb one, best verb. Ini you'd better not go out. Ini singkatan dari you had better not go out. Sebaiknya kamu tidak pergi keluar. Kemudian you'd better not eat that meat. It looks spoiled. Sebaiknya kamu tidak makan. Sebaiknya kamu tidak makan itu. Nah, dalam percakapan had sering disingkat menjadi ini. Jadi ini you'd ini singkatan dari you had. You'd better sleep artinya you had better sleep. Sebaiknya kamu tidur. Yang tadi you'd better not go out. Sebaiknya kamu tidak pergi keluar. Nah, had better ini dia lebih kuat atau lebih tegas dari should atau ought to. Jadi dia itu mengandung ancaman implisit. Nah, contoh lain, you'd better leave now. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Kalau nggak pergi, bisa ada akibat buruk. Nah, berbeda dengan you should leave now. Kalau should itu lebih ke saran, nggak terlalu tegas. Tuh. Nih, you'd better not eat that meat. It looks spoiled. If you do, you may get sick. Kalau kamu melakukannya, maka kamu akan sakit. Nah, ini stronger than should atau ought to. Nah, tadi had better itu lebih kuat dari should atau ought to. Kalau should itu cuman saran gitu, nggak terlalu tegas. Nih, I'd better singkatan dari I had better, you'd better singkatan dari you had better. Tuh. Next, expressing necessity. Expressing necessity meaning to express requirement or necessity. Jadi ekspresi necessity itu menyatakan bahwa sesuatu itu penting atau perlu dilakukan. Nah, kita sering menggunakannya untuk menyampaikan kewajiban, keharusan atau menyampaikan keharusan atau sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nih, expression have to, di sini ada have to sama have got to. Have to digunakan untuk sehari-hari. I have to study tonight. Terus yang kedua, have got to. Ini informal, jadi bukan yang formal. I have got to study tonight. Nah, kalau misalkan have to itu, dia tuh lebih formal. Dipakai di tulisan dan percakapan. Kalau misalkan have got to, dia tuh bukan formal. Lebih informal. Umumnya hanya dalam percakapan, bukan di tulisan. Contohnya yang have to, I have to study tonight. Di sini strukturnya subject, I, subject, terus have atau has to have subject terus have to, kemudian verb one atau base verb.
Sini study. I have to study tonight. Jadi aku harus belajar malam ini. Nah, kalau I have go to tuh artinya juga sama, tapi lebih informal dan dia dipakai kemana di percakapan. Terus yang must formal, I must study tonight. Aku harus belajar malam ini. Terus kalau misalkan kita mau nanya, berarti ini, do we have to, berarti do terus subject, habis itu have to baru verbnya. Do we have to bla bla bla. For example, do we have to bring pencil? Haruskah kita, apakah kita harus membawa pensil? Nah, tuh. Nah, terus bentuk lampaunya dari have to itu had to. Contohnya I had to study last night. Aku harus belajar tadi malam. Kayak gitu. Next. Lack of necessity and prohibition. Lack of necessity and prohibition. Di sini artinya menyatakan bahwa suatu lack of necessity itu menyatakan bahwa sesuatu tidak perlu dilakukan atau tidak wajib. Digunakan ketika tidak ada keharusan. Nah, terus strukturnya sini don't or doesn't have to. Strukturnya subject, terus don't or doesn't have to, terus baru verb 1. Contohnya di sini. For example, I finished my homework. Aku sudah selesai mengerjakan tugas rumahku. I don't have to study tonight. Aku tidak harus belajar malam ini. Nah, I don't have to study tonight. Ya. Jadi aku tidak wajib, aku tidak perlu belajar malam ini. Nah, terus yang kedua must not. Must not, strict prohibition, not allowed. For example, you must not touch that button. Strukturnya yang must not itu subjek, kemudian must not atau disingkat menjadi mustn't, kemudian verb 1. Ini touch. Kamu tidak nah, don't have to sama must not itu berbeda. Kalau misalkan don't have to itu artinya tidak wajib, tidak harus. Kalau misalkan must itu dilarang. Berarti ini you must not touch that button. Kamu dilarang menyentuh tombol itu. Ya. Jadi strukturnya yang ini tadi don't or doesn't have to, subject plus don't or doesn't have to plus verb 1, verb 1. Kalau yang mustn't dahului dengan subjek, must not or mustn't, kemudian verb 1. Nah, nih comparison. Don't have to, optional, must not, forbidden. Kemudian, jadi must not ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu tidak boleh dilakukan, digunakan untuk melarang tindakan. Contohnya yang tadi, you must not touch that button. Kamu tidak boleh menyentuh tombol itu. Next. Sini, must, logical, conclusions, and necessity. Jadi penggunaan must ini ada dua fungsi utama. Yang pertama logical conclusions, terus yang kedua necessity. Nah,
Yang pertama, yang logical conclusion di sini, Mas logical base. Contohnya, A bilang, Nancy is yawning. Terus B bilang, she must be sleepy. Bentar. Nah, Mas ini digunakan untuk menyatakan kesimpulan logis berdasarkan bukti atau pengamatan yang kuat. Dalam hal ini, Mas menunjukkan keyakinan tinggi terhadap suatu hal. Artinya, pasti atau sudah pasti. Bentar. Nih. Nah, di sini Nancy is yawning. Nancy menguap. She must be sleepy. Pasti dia mengantuk. Jadi maksudnya artinya pasti. Nah, strukturnya itu subjek, kemudian must, kemudian verb one. Ini. Subjek, must, kemudian verb one. Verb one present. Kemudian must, necessity, like have to, but stronger or formal. Ini contohnya, if you want to get into the movie theater, you must buy a ticket. Jika kamu ingin menonton film, you must buy a ticket. Oh, yang ini yang kedua. Jadi, mas yang kedua ini untuk necessity, untuk keperluan atau kewajiban. Digunakan untuk menyatakan kewajiban kuat, seperti aturan, hukum, atau keharusan pribadi yang dianggap sangat penting. Artinya harus. You must buy a ticket. Berarti kamu harus membeli tiket. Strukturnya, subjek, must, kemudian verb one. Nih, you must buy a ticket. Nah, kemudian must not logic negative conclusion. Eric ate everything on his plate except the pickle. He must not like pickles. Artinya Eric memakan semua yang ada di piringnya kecuali acar. Eric memakan semua yang ada di piringnya kecuali acar. Terus he must not like pickles. Jadi Eric tidak mungkin suka acar, atau Eric pasti tidak suka acar. Tuh. Nah, ini must not ini jarang digunakan. Dia kesimpulan negatif, jarang digunakan. Berarti pasti tidak atau mungkin tidak nih. Eric he must not like pickle. Eric tidak mungkin suka acar, atau Eric mungkin tidak suka acar, atau Eric pasti tidak suka acar. Nah, jadi dia konteksnya logika atau dugaan kuat. Jadi kesimpulan kuat berdasarkan bukti gitu. Kalau yang ini must not prohibition, forbidden action. Dia untuk larangan. Jadi dia untuk larangan tegas. Konteksnya aturan, perintah, atau peringatan. Nih, there are sharks in the ocean. We must not go swimming there. Kita tidak boleh berenang di sana. Kita tidak pergi berenang di sana. Next, imperative sentence.
Nah, imperative sentence used for give comments, comment, make request, give directions. Nah, jadi imperative sentence itu kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, instruksi, larangan, atau permintaan. Nih, give comments, memberikan perintah, make request, permintaan, give direction, memberikan instruksi. Strukturnya pakai base verb. Subjeknya you, is implied. Nah, ini biasanya langsung ditujukan kepada seseorang dan subjeknya you. Tapi subjeknya ini you ini sering tidak dituliskan, tapi dipahami secara implisit. Gitu. Nah, dia menggunakan verb satu, menggunakan verb satu. Nah, tadi seperti yang saya katakan, dia nggak mencantumkan subjek atau you. Nah, dia bisa bersifat positif atau melakukan satu atau negatif atau melarang untuk tidak melakukan satu. Yang pertama command, contohnya ini open the door, bukalah pintu itu. Jadi open dia pakai verb satu. Terus kalau misalkan request itu permintaan. Tadi command itu perintah, request itu permintaan. Nah, kalau request ini diawali dengan kata please. Please open the door. Tolong bukakan pintunya. Jadi lebih halus. Kemudian directions. Contohnya walk to blocks, then turn left. Ini dia instruksi. Direction itu artinya instruksi, memberi arahan atau petunjuk. Jalan dua langkah kemudian belok ke kiri. Tuh. Nah, ini tadi yang positif. Kalau misalkan negatif form, strukturnya done kemudian base verb. Done kemudian pakai verb satu. Nah, tadi yang positif itu strukturnya pakai verb one. Ini open the door, nih walk. Terus kalau misalkan negatif berarti depannya tinggal tambahin done. Terus kalau misalkan yang buat yang request itu sebelum verb one, sebelum verb satu itu sebelumnya ada kata please. Tuh. Terus contohnya don't plus base verb, ini contohnya don't be late, jangan terlambat gitu. Nah, terus kalimat imperatif ini sering dipakai di papan peringatan, instruksi, resep, dan percakapan sehari-hari. Nah, untuk konteks formal, kalau misalkan request ini ya, ini tambahkan please untuk terdengar biar lebih sopan. Next, making suggestions and friendly advice. Nah, sini ada, making suggestion and friendly advice itu kuncinya, making suggestion itu artinya membuat saran. Kalau misalkan friendly advice itu nasihat ramah. Fungsinya memberikan ide. Yang pertama ini making suggestion, memberikan ide atau usulan kepada orang lain tentang apa yang bisa dilakukan. Brilliant. Ya. Advice. Oh, advice. 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 Okay. Thank you, Sir. Advice. Making suggestion and friendly advice. Let's. Ini ada let's. Suggest an activity or you and me. For example, let's go to the beach. Nah, tadi dia digunakan untuk memberikan ide atau usulan kepada orang lain tentang apa yang bisa dilakukan. Nah, strukturnya itu let's. Terus kemudian setelah let's itu verb 1. Go. Ini. Let's. Habis itu verb 1 go. Let's go to the beach. Nah, itu artinya mari kita pergi ke pantai. Nah, terus kalau misalkan mau memberi saran dalam bentuk pertanyaan kayak gini, why don't we bla bla bla. Nah, suggestion for a group. Jadi untuk sama-sama gitu. For example, why don't we go to the beach? Kenapa kita tidak
pergi ke pantai gitu. Nah, jadi strukturnya why don't we plus setelah itu verb 1 nih, go. Go itu verb 1. Why don't we kemudian verb 1. Nah, kemudian friendly advice. Nah, untuk fungsinya itu untuk memberikan nasihat kepada seseorang untuk membantu atau menunjukkan pilihan yang lebih baik. For example, A bilang, I'm tired. Aku capek. Terus B jawab, why don't you rest? Kenapa kamu tidak istirahat? Nah, di sini. Why don't you? Kemudian verb 1. Why don't you rest? Kemudian A jawab, that's a good idea. I think I will. Ya, itu adalah ide yang bagus. Aku akan melakukannya. Tuh. Nah, ini contohnya. Why don't you rest? Tuh. Kemudian, suggestion sama advice itu beda. Kalau suggestion itu lebih ke misalkan umum atau ide, dan itu bisa dilakukan bersama-sama. Kalau misalkan advice lebih ke nasihat personal atau solusi, dan biasanya ditujukan untuk orang lain gitu. Kalau suggestion itu bersama-sama, kalau misalkan advice itu untuk orang lain. Next, stating preferences. Nah, ini ada apa itu stating preference? Itu menyatakan preferensi atau kesukaan. Jadi mengungkapkan pilihan atau kesukaan terhadap sesuatu dibanding yang lain. Nah, yang pertama prefer. Prefer itu artinya lebih suka. Nih. Prefer A to B, lebih suka A daripada B. Prefer doing A to doing B. Lebih suka melakukan A daripada melakukan B. Nih. Contohnya ini, I prefer tea to coffee. Aku lebih suka teh daripada kopi. Tuh. Terus kalau misalkan like like A better than B, like A better than B. Nah. Sini. Contohnya, I like studying better than working. Aku lebih suka belajar daripada bekerja. Jadi kalau prefer habis itu tuh kalau misalkan like berarti istilahnya like habis itu better. Kemudian would rather tuh would rather do A dan do B. Nah, lebih memilih. Kalau ini lebih memilih. Contohnya I'd rather read than watch a movie. Nah, ini ini singkatan dari I would. Nah, I would rather read than watch a movie. Aku lebih memilih membaca daripada menonton film. Tuh. Nah, Anda ulangi lagi. Jadi prefer ini untuk menyatakan pilihan yang lebih disukai. Terus kalau misalkan like better ini dia juga menyatakan pilihan yang lebih disukai, tapi gaya bahasanya lebih santai. Nah, kalau misalkan yang would rather itu dia pilihannya lebih kuat, kayak biasanya situasional gitu. Nah, nih, ini tadi use ini I'd rather that than watch a movie. Sini kan use ini koma atas ada D as a short from a word. Jadi I'd rather ini singkatan dari I would rather tuh. Terus kalau misalkan mau nanya in questions, would you rather eat in or go out? Nih. Kamu lebih memilih makan di rumah atau pergi makan di luar gitu. Nah, nanti jawabannya I'd rather eat in that go out gitu. Aku lebih memilih makan, contohnya lebih milih makan di rumah daripada makan di luar, pergi keluar gitu. Tuh, jadi prefer sama like better itu artinya lebih suka. Kalau misalkan would rather itu lebih memilih. Oke.
Cukup dari Ana. Oke, next. Siti Teguh Utami. She will continue for chapter 8. Okay, I will continue with chapter 8. Bisa tolong layar di ke bawahnya aku. Najwa, please scroll. Okay, thank you. H1. Connecting ideas with N. Bukan ide dengan kata dan. Two items within a sentence use never. Jadi dua benda dalam satu kalimat itu tidak perlu menggunakan about. I saw a cat and saya melihat seekor kucing dan seekor tikus. Dalam kalimat tersebut itu tidak perlu menggunakan koma karena hanya ada dua item yaitu seekor kucing dan seekor tikus. And three or more items within a sentence use commas. Example, I saw a cat, a mouse, and a dog. Jadi dalam tiga atau lebih kata benda yang bisa menggunakan koma. Contohnya, saya melihat seekor kucing, seekor tikus, dan seekor anjing. Dalam tiga item ini masing-masing menggunakan koma. To complete sentence, independent clauses connected by N use a comma. Example, I saw a cat and you saw a mouse. Dalam dipisahkan dengan contohnya, saya melihat seekor kucing, kamu melihat seekor tikus. Itu ada di kalimat vokal. Apa Ustaz? Tiba-tiba keluar dari sini. Udah. H2, connecting ID with but and or. Part of the sentence, but and then
But dan or adalah kata sambung atau lebih tepatnya coordinating conjunction yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam kalimat. But so contrast. But itu digunakan but menunjukkan pertentangan. Example, I went to bed but couldn't sleep. Contohnya, saya pergi tidur tapi tidak bisa tidur. Are so a choice. Example, is lemon sweet or sour? Or menunjukkan pilihan. Contohnya, apakah lemon itu manis atau asam? Kemudian, when connecting three or more items, use a comma before or in a list. Example, did you order coffee, tea, or milk? Saat menghubungkan 3 atau lebih benda, gunakan koma sebelum kata orang atau daftar. Contohnya, did you order coffee, tea, or milk? Apakah kamu memesan kopi, koma, teh, atau susu? When that are connected sentence with a comma before the conjunction. Example, I got the fact that would be the mistake. Ketika but atau or menghubungkan dua kalimat lengkap, bisa menggunakan tadi sebelum kata sambung. Contohnya nih, I got the fact that would be the mistake. Saya menjatuhkan tas, tapi tasnya tidak sah. In informal writing, it is acceptable to start sentence with and, but, or. Example, I saw a cat and you saw a mouse. Dalam tulisan informal, diperbolehkan mulai kalimat itu menggunakan and, but, atau or. Jadi, and, but, atau or itu bisa digunakan di awal kalimat. Contohnya, I saw a cat and you saw a mouse. Saya melihat seekor kucing dan kamu melihat seekor tikus. Next. H3. Connecting IDs with so. So, it's a conjunction used to show the result of an even or situation. Menghubungkan ide dengan kata so, maka atau artinya jadi. So adalah kata sambung yang digunakan untuk menunjukkan akibat dari suatu kejadian atau situasi. So connects to independent causes and is always preceded by a comma. So juga bisa menghubungkan dua clause independent atau dua kalimat lengkap dan selalu didahului oleh koma. Structure with so. Struktur dengan so itu ada dua. Yang pertama cause. The first event, result, the action or consequence of that event. Struktur dengan so itu ada dua. Yang pertama itu penyebab. Penyebabnya itu the first event, peristiwa yang pertama. Dan result, akibat, itu tindakan atau konsekuensi dari peristiwa tersebut. Example, the room was dark, so I turned on a light. Contohnya, ruangan itu gelap, jadi saya menyalakan lampu. And next. H4, using auxiliary verb after but and. After but and often only an auxiliary verb is used, not the full verb. The auxiliary makes the same tense or model as the main verb. Yang ke itu verb.
setelah but dan and. Setelah but dan and. Setelah but dan and itu seringkali hanya digunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Bukan seluruhnya itu bentuk kata kerja. Auxiliary tersebut itu mengikuti bentuk tensinya atau modal dari kata kerja utama sebelumnya. Example of patterns. Pola contohnya, yang pertama, negative plus but plus affirmative. Example, I don't like coffee, but my husband does. Pola yang pertama itu negatif, but, terus kalimat afirmasi. Afirmasi ini untuk penegasan, menyatakan hal yang menyatakan sesuatu penegasan ke positif. Contohnya, I don't like coffee. Don't like ini termasuk negatif. Kemudian but plus afirmasi di sini adalah does. Saya tidak suka kopi, tapi suami saya suka. Das di sini menunjukkan afirmasi. Kemudian pola yang kedua, afirmatif plus but plus negatif. Example, I like tea, but my husband doesn't. Pola yang kedua adalah, yang pertama kalimat afirmasi itu menunjukkan sesuatu yang positif, kemudian but, kemudian negatif. Contohnya, I like tea, but my husband doesn't. Saya suka kopi, tapi suami saya tidak. Kalimat afirmatif di sini adalah like plus but, plus negatifnya adalah doesn't. Pola yang ketiga, negatif plus and plus negatif. Example, I don't like coffee and it doesn't either. Pola yang ketiga adalah negatif plus dan plus negatif. Contohnya, saya tidak suka kopi dan it juga tidak. Kalimat negatifnya don't like plus and plus negatif selanjutnya adalah doesn't. Pola yang keempat, afirmatif plus and plus afirmatif. Example, I like tea and Kate does too. Kalimat afirmatif yang menunjukkan sesuatu positif. Contohnya, saya suka kopi dan Kate juga suka. Afirmatif yang pertama like, kemudian plus and plus afirmatif. Di sini does. Important note, do not use contraction like this, his, and. At the end of a sentence after but or and. Correct? But she is. Incorrect. But she is. Jadi untuk catatannya, jangan gunakan bentuk kontraksi seperti she is, his di akhir kalimat setelah but atau and. Jadi jangan gunakan singkatan setelah kata but atau and. Yang benar adalah but she is. Jadi dipisah, she sama is-nya itu dipisah. Kemudian kata yang salah itu but she's. Itu kata yang disambung itu tidak benar. Oke, next. Age 5, using and plus 2 so either neither. Menggunakan and plus 2 so either neither. Use and plus 2 or so for positive sentence. Jadi penggunaan and plus 2 atau so itu untuk kalimat yang positif. Word order. Susunan katanya yang pertama adalah subject plus auxiliary plus to. Example, Sue works and Tom does too. Contohnya, untuk susunan kata yang pertama adalah subjek, auxiliary atau kata bantu, dan to. Contohnya,
Sue work and Tom does too. Sue bekerja dan Tom juga bekerja. Subjeknya come, Tom, auxiliary kata bantunya does, plus to. Bentuk yang kedua adalah Sue plus auxiliary plus subject. Example, Sue works and Sue does Tom. Pola yang kedua adalah Sue plus auxiliary kata benda atau kata benda plus subject. Contohnya, Sue work and Sue does Tom. Sue bekerja dan begitu juga Tom. Sue, kemudian auxiliary-nya does, subjeknya Tom. Pola yang sudah. Use and plus either or neither for negative sentence. Penggunaan kata and plus either dan neither itu digunakan untuk kalimat yang negatif. Word and susunan kalimatnya yang pertama adalah subject, auxiliary plus either. Example, and doesn't work, and you doesn't either. Pola yang pertama adalah subject, auxiliary kata bantu plus either. Contohnya, and tidak bekerja dan Joe juga tidak. Subjeknya Ju, auxiliary doesn't and either. Pola yang kedua, neither plus auxiliary plus subject. Example, and doesn't work and neither does Ju. Pola yang kedua, neither plus kata bantu plus subject. Contohnya, and tidak bekerja dan Joe juga tidak. Neither plus auxiliary kata bantunya does plus subjeknya Joe. And is usually not used when there are two speakers. Instead, reply with to, so, either, or, neither. Untuk catatannya, biasanya dan itu tidak digunakan jika ada dua pembicara. Sebagai gantinya itu bisa dijawab dengan to, so, either, or, neither. Contohnya seperti I'm hungry, terus yang lawan bicaranya menjawab I'm too, seperti itu. Terus informal expression, ungkapan yang informal, me too, for agreeing with positive statement, me neither, for agreeing with negative statement. Itu bisa digunakan untuk menyetujui pernyataan positif. Me neither digunakan itu untuk menyetujui pernyataan yang negatif. Contohnya, I'm hungry, me too, bisa digunakan untuk kalimat formalnya. Next. Page 6. Connecting ideas with because. Menghubungkan ide dengan because atau karena. Because is used to show cause or reason. Because itu digunakan untuk menunjukkan suatu sebab atau alasan. Ada dua. Yang pertama, main clause, a complete sentence. Example, he drank water. Main clause itu kalimat utama atau kalimat lengkap. Contohnya, he drank water. Dia minum air. Ini kalimat lengkapnya. Terus, adverb clause, introduced by because, not a complete sentence. Adverb clause itu diperkenalkan oleh because,
tapi dia bukan kalimat yang lengkap. Contohnya, example, because he was thirsty. Because, karena dia haus. Two sentence patterns. Dua pola kalimat itu. Main clause ada polanya. Main clause plus adverb clause. Use no comma. Example, he drank water because he was thirsty. Untuk pola kalimatnya adalah main clause plus adverb clause. Jadi untuk kalimat utama dan adverb clause itu tidak menggunakan koma. Contohnya, he drank water because he was thirsty. Dia minum air karena dia haus. Pola yang kedua adalah adverb clause plus main clause with a comma. Example, because he was thirsty, he drank water. Pola yang kedua adalah verb clause plus main clause. Itu menggunakan koma. Contohnya, because he was thirsty, he drank water. Karena dia haus, koma, dia minum air. That pattern have exactly the same meaning. Kedua pola ini tuh memiliki makna yang sama. Sama-sama dia ingin minum. Next. 8-7. Connecting ideas with even talk or all talk. Jadi menghubungkan ide dengan even talk atau all talk. Even talk and all talk introduce an verb clause, not a complete sentence. They so are and expect or opposite result. Jadi even talk dan all talk itu memperkenalkan verb clause atau bukan kalimat yang lengkap. Mereka itu menunjukkan hasil yang tidak terduga atau hasil yang bertentangan. Examples. Contohnya, even talk I was hungry. I didn't eat. All talk I was hungry. Although. Although. Yeah. Although. Okay. Although I was hungry, I didn't eat. Meskipun saya lapar, saya tidak makan. Ini menunjukkan kata yang bertentangan. Compare. Bandingkan dengan because I was hungry, I eat. Karena saya lapar, saya makan. Ini adalah hasil yang diharapkan. Even though I was hungry, I didn't eat. Itu adalah kalimat yang tidak diharapkan. Meskipun saya lapar, saya itu tidak makan. KAD, even talk and all talk mean but they so contrast. Jadi untuk ide utamanya itu even talk dan all talk itu bisa diartikan tetapi, cuman mereka itu menunjukkan sesuatu yang kontras atau yang bertentangan. Okay, next. Modal auxiliaries are used to express ability, permission, possibility, necessity, and advice. Common models include can, could, might, must, should, will, and would. Kata kerja bantu modal digunakan untuk menyatakan kemampuan, izin, kemungkinan, keharusan, dan nasihat.
Modal umum termasuk can, could, might, make, must, should, will, dan would. Yeah, Would. connecting Would. words. Would. 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 Yeah. Would. Okay. Okay, Okay, thank you, sir. Barakallahu. Connecting ideas help link sentence and thought clearly. Use coordinator and but are so. Subordinator because although if and transition, however, therefore in addition to show relationship between ideas. Menghubungkan ide, membantu mengaitkan kalimat dan pemikiran dengan jelas. Gunakan kata penghubung setara and, but, or, so. Kata penghubung bertingkat because, although, if, dan kata transisi however, therefore, in addition untuk menunjukkan hubungan antar ide. Okay. Thank you. MashaAllah. Okay, thank you so much for the great presentation presented by Najwa, Rian, and Utami. Okay, for the next question section, if you have questions to the presenters, please silakan yang ada pertanyaan. Silakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami. Okay, I think all students all understand. If there is something confused, you can have discussion. Ya, kalau ada yang masih bingung bisa diskusi di grup apa-apa ya. Terus tolong ini di share di grup ya, Utami, Berlian, dan Najwa ya, biar dipelajari sama teman-teman juga ya. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Thank you so much for your presentation. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, ditutup dulu presentasinya. Thank you very much for your attention during our presentation. We really hope that our explanation was clear and understandable. Kami Okay, akhiri thank you. dan kami kembalikan kepada Ustaz. Okay, thank you so much for the great presentation. Okay, let me check your attendance. Firman, are you there? Firman ada nggak? Firman Ardiansyah. Mungkin bergabung dengan siapa begitu. Di Zoom tidak ada namanya, Ustaz. Ya, di Zoom saya belum lihat nih di Zoom. Oke, mungkin ada ini ya, ada keperluan. Ya, it's okay. Ya. Okay, thank you so much for all. Let's close by saying doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakumullah.
bertokoh